sahabat Emmanuel, saya Patricia Devina, couple dalam komunitas Emmanuel. Hari ini saya hendak berbagi tentang Hari Raya Kamis Putih. Pertama, apa sih makna dari perayaan Kamis Putih? Misa Kamis Putih membuka Triduum atau Tri Hari Suci, menandakan masa Prapaskah telah berakhir dan kita memasuki 3 hari tersuci dalam misteri iman Kristiani. Dalam Misa Kamis Putih, meskipun bayang-bayang salib pengorbanan Kristus telah hadir, namun sukacita masih mendominasi. Imam mengenakan jubah putih. Kamis Putih adalah suatu perayaan. Apa sih yang kita rayakan? Gereja bersukacita dan bersyukur atas 3 hal. Pertama, institusi Ekaristi. Kedua, institusi imamat. Dan yang ketiga, perintah baru, yaitu untuk mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Kamis Putih memperingati institusi Ekaristi yang terjadi dalam perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Malam Kamis Putih ini merupakan bagian dari Jumat Agung, karena dalam liturgi Yahudi, hari telah dimulai di malam hari sebelumnya. Biasanya, sehari sebelumnya, imam akan mengosongkan tabernakel. Umat akan menerima komuni dari hosti yang dikonsekrasikan di misa yang sama, bukan dari hosti yang tersisa dari misa-misa hari sebelumnya. Kamis Putih adalah misa yang pertama, komuni yang pertama. Imam juga akan mengkonsekrasikan hosti yang cukup untuk digunakan pada liturgi hari Jumat. Karena pada hari Jumat tidak ada misa. Yesus wafat di kayu salib. Jadi, kita dapat melihat suatu rangkaian dari perjamuan malam terakhir dan salib di Jumat Agung. Selanjutnya, yuk mari kita bersama-sama melihat bacaan-bacaan apa saja pada hari Kamis Putih, supaya kita dapat lebih memahami makna dari perayaan Kamis Putih sendiri. Bacaan pertama dari kitab Keluaran 12 tentang Paskah atau Passover bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel diminta untuk mempersembahkan domba Paskah yang darahnya akan dipakai untuk menandai pintu rumah bangsa Israel. Sehingga pada saat wabah yang membawa kematian melanda bangsa Mesir, wabah itu akan melewati atau Passover bangsa Israel. Karakteristik domba Paskah ini haruslah tanpa cacat. Bacaan ini jelas menunjukkan bahwa Paskah Kristus adalah penggenapan dari Paskah yang pertama. Dalam Paskah pertama, darah dari domba yang tidak bercacat melindungi bangsa Israel dari kematian. Dengan cara yang sama, darah Kristus, anak domba Allah yang tidak berdosa, melindungi kita dari kematian kekal. Hal ini menunjukkan karya keselamatan Allah yang sungguh mengasihi kita yang terus berkelanjutan. Dalam Paskah pertama, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, dan Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel lewat darah anak domba yang dikorbankan. Kini, Paskah adalah pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa, dan perjanjian baru akan penembusan umat manusia lewat darah Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Selanjutnya bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 11. Ini masih berhubungan dengan institusi Ekaristi dan imamat. Suatu tradisi yang diterima Paulus dari para rasul. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kata-kata ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 19. Berdasarkan Konsili Trente, melalui kata-kata ini, Yesus menginstitusikan para murid atau para rasul sebagai imamnya.
Do this in remembrance of me. Dalam bahasa Yunani, kata sifat dari do atau poiao dapat diterjemahkan sebagai over atau mempersembahkan. Dalam kapasitasnya sebagai imam, berarti mempersembahkan kurban. Kemudian bacaan Injil diambil dari Yohanes 13, yaitu kisah pembasuhan kaki. Injil Yohanes adalah satu-satunya Injil yang tidak mengisahkan institusi Ekaristi, dan satu-satunya yang mengisahkan tentang kisah pembasuhan kaki. Artinya dalam Injil Yohanes, pembasuhan kaki seolah-olah menggantikan institusi Ekaristi. Apa yang hendak disampaikan lewat hal ini? Ada suatu hubungan antara Ekaristi dan belas kasih. Pembasuhan kaki merupakan suatu tindakan belas kasih. Rendah hati, simple, tapi sungguh totalitas. Dalam tradisi Yahudi, setiap tamu yang datang ke rumah akan dicuci kakinya. Ini adalah pekerjaan untuk budak yang paling rendah. Dalam Injil, Yesus sebagai Tuhan berlutut di hadapan para muridnya, termasuk Yudas. Yesus merendahkan dirinya karena cintanya kepada para murid dan seluruh umat manusia. Melalui pembasuhan kaki ini, Yesus memberikan contoh dan perintah baru kepada para murid. Perintah belas kasih. Dalam bahasa Inggris, Kamis Putih dikenal sebagai Maundy Thursday. Maundy berasal dari bahasa Latin mandatum atau commandment. Artinya adalah perintah. Perintah apa? Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Demikian tentang 3 hal yang kita rayakan dalam hari Kamis Putih. Pertanyaan selanjutnya, kenapa altar dikosongkan? Pada hari Kamis Putih, setelah komuni, ada perarakan dari altar di mana hosti tadinya disimpan ke suatu tempat lain. Misalnya kapel atau aula yang sudah dihias. Tidak ada berkat ataupun pengutusan. Dan setelah itu, altar dikosongkan untuk Jumat Agung. Sama seperti Yesus yang dilucuti pakaiannya untuk disalibkan. Selama perarakan, biasanya himne kuno Pange Lingua dari Santo Thomas Aquinas dinyanyikan, atau himne Ekaristi lainnya untuk mengkontemplasikan tubuh dan darah Kristus. Kita diundang untuk menemani Yesus, beradorasi dan berjaga-jaga bersama Yesus yang berada dalam sakramen Ekaristi. Kita mengikuti Yohanes, Yakobus, dan Petrus menemani Yesus. Yesus yang sedang sangat sedih. Dan dia bertanya kepada kita, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Demikian sharing singkat tentang hari Kamis Putih. Selamat menjalani Trihari Suci. Tuhan memberkati kita semua.